Shalom jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua karena hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun gereja kita. Dan di hari yang spesial ini mari kita merindukan setiap kita boleh mengalami jamahan Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita, kita masuk di dalam ibadah kita. Tuhan ditinggikan.
Bapa, ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang rindu datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan, agar kami benar-benar mengalami urapan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala tembok-tembok penghalang yang membuat kami tidak bisa menyembah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Roh-Mu bekerja di tempat ini. Engkau melawat setiap jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa di tempat ini ada curahan Roh Kudus, ada urapan Roh Kudus di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita, kita satukan roh kita untuk menyembah Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang merindukan urapan Roh Kudus? Mari dengan sungguh-sungguh kita satukan roh kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya ketika kita punya roh yang rindu untuk kelawatan Tuhan, maka jamahan Tuhan terjadi di tempat ini. Mari kita satukan hati kita dan roh kita. Ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu,
saling memberkati. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimurahkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kata roh tercurah. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Saudaraku, seberapa banyak di antara kita yang merindukan lawatan Roh Kudus, kita lambaikan tangan kita. Mari kita masuk, kita menerima urapan Roh Kudus karena anggur yang baru telah dicurahkan bagi kita semua. Kudus tercurah di tempat ini, membangkitkan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Hari bersorak baginya. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini,
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan kita semuanya, umat pilihannya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan, hari inilah hari yang Tuhan katakan. Hari inilah hari yang Tuhan. Saudara, bebaskan roh kita, bebaskan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari jemaat sendiri katakan, anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata. Mari jemaat Tuhan lebih kencang lagi, anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang terbaik. Kita percaya bahwa ada urapan Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus hadir di tempat ini melawat setiap kita. Oleh karena itu mari kita membuka hati kita. Kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh supaya kita benar-benar mengalami urapan Roh Kudus. Karena kalau hati kita tidak siap, Roh Kudus juga nggak akan melawat kita. Tapi kalau kita siap, Roh Kudus akan melawat setiap kita. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita benar-benar memiliki hati yang haus akan jamahan Tuhan. Kita datang dengan haus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melawat setiap kita yang ada di tempat ini. Karena Dia hadir di tempat ini untuk melawat setiap kita. Kau manis, kelak
roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami, kuasa Allah Maha Tinggi. Kami mau buka hati, ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami, kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat sendiri katakan, Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Mari Tuhan Kau lawat setiap kami.
saudaraku ada di antara kita yang masih merasa dirinya sendiri. Kok aku sendiri aja? Padahal sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu jangan pernah merasa diri sendirian. Tidak ada yang mau menolong saudara. Tidak ada yang mau mendengar saudara. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Dia sudah memberi kepada kita seorang penolong. Seorang penolong yang lembut. Seorang penolong yang manis, yang mau mendengarkan kita. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan. Tuhan selalu ada di dekat kita. Walaupun seringkali kita itu tidak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Dia tetap ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini kita buka hati kita. Kita buka hati kita, kita mengalami lawatan Tuhan. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Murnikan setiap hati kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang menghalangi kami untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah setiap hati kami Tuhan. Jamalah setiap hati kami Tuhan. Jamalah hati kami Tuhan, agar benar-benar kami siap menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Shalom buat jemaat yang berada di rumah-rumah. Kita bersyukur pada hari ini, hari Minggu yang spesial. Hari apa saudara? Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Saya mengajak kita sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Sudah dapat saudara? Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Satu ayat lagi, Yohanes pasal 16, ayat 7. Yohanes pasal 16, ayat 7. Yohanes 16, ayat 7. Kita baca sama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya membaca di dalam terjemahan lain, versi ayat yang terbuka. Di awal kalimat Tuhan Yesus berkata, akan tetapi aku memberitahukan kebenaran kepadamu. Kalau versi kita, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jadi saudara, adalah benar bahwa lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Saudara, siapa yang di sini mengidolakan Tuhan Yesus? Coba angkat tangan saudara. Saudara idolakan Tuhan Yesus? Saya sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Sejak kecil, sejak saya dengar cerita tentang Tuhan Yesus, satu hal yang saya inginkan, saya berdoa,
Tuhan, aku ingin melihat Tuhan. Karena aku ingin tahu Tuhan Yesus. Saya rasa saudara juga punya kerinduan yang sama ya. Seumur hidup sekali aja ketemu melihat Tuhan Yesus. Kalau diizinkan. Tapi misalkan toh gak bisa lihat pun gak apa-apa. Kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Semua ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Para murid ketika tahu Tuhan Yesus mati, mereka sedihnya luar biasa. Mereka susahnya luar biasa. Karena para murid juga sama dengan kita. Apalagi para murid waktu itu memang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka berjalan, makan bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Mereka tidak mau berpisah dari Tuhan Yesus. Di lingkaran luar para murid, masyarakat juga sangat mengidolakan Tuhan Yesus. Mereka menginginkan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka ingin memaksa Tuhan Yesus jadi raja mereka. Kalau ada Tuhan Yesus kan enak saudara. Betul enggak? Saudara yang sakit-sakit tinggal antri. Ya kan? Minta nomor antrian di para murid. Saudara yang punya masalah, saudara tahu siapa yang harus dituju. Yesus. Apa-apa Yesus. Apa-apa Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Tidak stop sampai di situ. Karena dengan kepergian Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Saudara, pengajaran-pengajaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tuhan Yesus sudah memberitahukan pada para murid, aku akan pergi, tetapi aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang identik dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus berkata, penolong itu akan mengingatkan kamu semua yang aku katakan kepadamu. Penolong itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Dia penghiburmu. Tuhan Yesus berkali-kali mengucapkan itu, saudara. Dan setelah itu mereka tiba di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili dengan pengadilan abal-abal. Tanpa salah dia dijatuhi hukuman mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit pada malam pertama di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada waktu para murid berkumpul, semua pintu tertutup, jendela tertutup. Atapnya pasti nutup, saudara. Tuhan Yesus hadir, lewat mana? Dia Maha Kuasa. Dan pada saat Tuhan Yesus hadir, pada saat murid-murid terkejut, sekali lagi Tuhan Yesus berkata kepada para murid, terimalah Roh Kudus. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, terimalah yang akan datang kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus mempersiapkan kedatangan Roh Kudus bagi jemaatnya. Kalau Tuhan Yesus dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Sebelum Tuhan Yesus muncul, sebelum Tuhan Yesus tampil, Yohanes Pembaptis sudah berseru-seru di padang gurun, beri dirimu dibaptis, bertobatlah. Dan Yohanes Pembaptis berkata,
Mesias itu akan datang kepadamu. Membuka kasutnya pun aku tidak pantas. Karena dia jauh lebih mulia. Itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Siapa yang persiapkan kedatangan Roh Kudus? Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tuhan Yesus kalau ngomong, serius gak saudara? Serius. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan segala janji Tuhan pasti digenapi. Roh Kudus ini pribadi yang luar biasa. Yang memang disiapkan untuk umat Tuhan. Tuhan Yesus memang tidak berada di bumi ini lagi dalam wujud fisik. Tapi sudah ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan mendampingi saudara untuk selama-lamanya. Dan para murid mengikuti Tuhan Yesus. Berhari-hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Lalu di hari yang terakhir, sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong apa lagi, saudara? Ngomong apa lagi? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan Injil Markus mencatat kalimat Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sekalipun meminum racun maut, tapi tidak akan dapat celaka. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus memberi tugas. Beritakanlah Injil pada segala makhluk. Siapa yang dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis, mereka akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. 1, tugasnya para murid. 2, yang menolong para murid melakukan tugasnya. 1 apa? Tugas. Kedua apa? Penolong yang menolong para murid melaksanakan tugasnya. 2 hal ini yang disampaikan Tuhan Yesus berulang kali. Dan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka cuma bisa bengong. Setelah itu malaikat berkata, Yesus yang sudah naik ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya. Dan setelah itu mereka pulang, saudara. Mereka bertekun di dalam doa. Hari-hari mereka menantikan kedatangan Roh Kudus. Kalau saudara jadi salah satu orang yang waktu itu ikut doa, 10 hari itu ngapain, saudara? Doa 10 hari itu ngapain, saudara? Lek enggak biasa doa, tidur. Iya enggak, saudara? Para murid dulunya kan gitu, diajak doa sama Tuhan Yesus, yang mereka lakukan? Tidur. Tapi apa yang kira-kira membuat mereka enggak bisa tidur? Mereka tekun di dalam doa. Kira-kira apa, saudara? Saya membayangkan para murid mengingat kembali masa-masa indah bersama Tuhan Yesus. Iya enggak? Saat mereka pertama ketemu Tuhan Yesus. Mempesona. Saat mereka melihat Tuhan Yesus buat mujizat. Air jadi anggur. Apalagi saudara? Orang buta melihat. Apalagi yang lain? Orang lumpuh
berjalan. Orang mati bangkit loh. Itulah tidak spektakuler, saudara. Mereka pasti mengenang. Dan mereka pasti mengingat-ingat kembali semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tentang mengasihi, tentang memberi, tentang melayani, tentang beriman. Mungkin mereka ingat-ingat saat mereka tidak bisa beriman, mereka dimarahi sama Tuhan Yesus. Lalu mereka mengingat-ingat kembali masa saat Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disalib, bangkit, lalu memberi pesan-pesan. Saya bayangkan dalam 10 hari itu mereka review kembali, saudara. Mereka merenungkan segala perkataan Tuhan Yesus. Ini loh doa yang gak bikin ngantuk. Saudara, pada saat saudara berdoa, ingat-ingat kembali semua firman Tuhan yang saudara terima. Doakan itu saudara, pergumulkan itu. Dan buat saudara yang mungkin merasa belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, sambil saudara merenungkan, sambil saudara berdoa, minta Tuhan menggenapi segala firman-Nya dalam hidup kita, saudara minta, Tuhan Yesus baptiskan aku dengan Roh Kudus. Saudara yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus, saudara minta lagi sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus, berbicaralah Tuhan. Dan 10 hari mereka bertekun, saudara. Pada hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta pada mulanya bukan hari rayanya orang Kristen. Itu hari rayanya orang Yahudi. Di perjanjian lama disebut hari raya 7 minggu setelah Paskah. Di situ orang-orang Yahudi beribadah bersama-sama, bersyukur untuk hasil panen mereka. Mereka juga memperingati tepat di hari Pentakosta itu turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Pada saat nenek moyang mereka menerima 10 perintah Allah. Itu tepat hari Pentakosta. Kalau pada zaman dahulu Tuhan menyatakan diri di dalam gunung yang berasap, berapi, gempa. Pada hari Pentakosta perjanjian baru, Tuhan nyatakan lidah-lidah api turun ke atas para murid. Dan pada saat Roh Kudus memenuhi mereka, luar biasa. Para murid yang tadinya takut, yang tidak ngerti firman Tuhan jadi ngerti semua, saudara. Yang dulunya diceramai Tuhan Yesus berulang kali, nggak ngeh-ngeh, saudara. Dengan Roh Kudus seperti bensin ketemu api, saudara. Push. Saudara pengen itu enggak, saudara? Pengen ngerti firman Tuhan enggak, saudara? Kuncinya renungkan. Renungkan, ngerti, enggak ngerti, renungkan terus-menerus, saudara. Lalu saudara bawa masuk dalam doa. Minta Roh Kudus menggenapi firman itu. Dan Petrus yang tadinya terkenal dengan penyangkalannya, dengan berani dia tampil, dia yang berkhotbah. Dia khotbah dan 3.000 jiwa bertobat, dibaptis. Wow. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, saya mengajak kita baca catatan sejarah dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 43 sampai 47. Ini catatan sejarah, dokumen kita. Memang terjadi, bukan karangan manusia. Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Kita baca sama-sama. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara sudah ngerti enggak maksudnya? Tuhan Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalau Tuhan Yesus yang setelah bangkit tidak naik ke surga, saudara. Yang jadi pusat perhatian masyarakat cuma Tuhan Yesus. Para murid ngapain? Tetap jadi asistennya Tuhan Yesus. Tetap jadi asistennya Tuhan Yesus. Para murid tidak akan pernah muncul. Para murid tidak akan pernah berkarya. Mereka akan jadi asisten abadinya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tetap di bumi. Dengan Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Para murid bukan jadi asisten lagi. Tuhan Yesus menginginkan para murid jadi seperti dirinya, saudara. Demikian pula firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus tidak mau saudara jadi asistennya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau saudara serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara terima ini, saudara. Tuhan mau saudara sama seperti Yesus. Saudara ingat gak Yohanes 14 ayat 12? Ayo saudara buka. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Ini perkataan Tuhan Yesus sebelum mengatakan tentang Roh Kudus. Sebelum dia mengucapkan janji tentang kedatangan Roh Kudus. Kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan membantu pekerjaan-pekerjaanku. Tidak. Karena Tuhan Yesus ingin saudara yang melakukan juga. Katakan buat diri saudara, melakukan juga. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan bantu saudara. Mungkin saudara pernah diajak pelayanan, lalu saudara merasa entah sungkan atau gimana. Ayo pelayanan. Aduh sorry aku gak bisa, aku bantu aja. Oke saudara, awal-awal oke. Lebih baik bantu daripada enggak. Daripada saudara diam tok. Tapi pada saat saudara bantu, saudara sambil bergumul, saudara sambil berdoa, saudara juga berjuang untuk meningkatkan diri. Supaya apa? Saudara juga melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Pada saat Roh Kudus turun memenuhi saudara, Roh Kudus akan berbicara banyak di pikiran saudara.
Dan Roh Kudus akan menuntun saudara untuk melakukan apa yang harus saudara lakukan. Jadi orang Kristen itu, orang Kristen yang berhasil adalah orang Kristen yang tahu kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di kehidupan sehari-hari. Di rumah tangga saudara, di tempat saudara bekerja, tempat saudara studi, di masyarakat saudara, di lingkungan RT saudara, saudara jadi saksi Tuhan di situ. Orang Kristen yang tiap minggu rajin ke gereja, rajin memuji Tuhan, rajin persembahan. Tapi kalau cuma gitu-gitu toh saudara, tidak ada kemajuan. Bisanya dilayani, tidak pernah punya inisiatif melayani. Meskipun sampai detik-detik terakhir mati, peti matinya ada salibnya, ada gambar Tuhan Yesus perjamuan terakhir. Itu orang Kristen gagal. Amin. Gagal. Orang Kristen yang berhasil berdoa, rajin ke gereja, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, cinta akan Tuhan meluap-luap. Kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan ada di dalam hati. Itu baru berhasil, saudara. Jangan sia-siakan saudara sudah bersekutu di gereja, perjuangan saudara sudah bagus. Tapi tidak bertumbuh, eman saudara. Karena Tuhan Yesus ingin saudara jadi seperti dirinya. Dan gereja adalah sarana agar saudara bisa jadi sama seperti Tuhan Yesus. Amin saudara. Jangan jadi pegiat gereja yang bisanya cuma pasif. Saudara harus aktif. Pulang dari gereja, saudara di rumah tetap berdoa, bergumul, renungkan firman Tuhan. Jangan ke saudara berdoa kalau diingetin. Ingat sendiri karena saudara cinta Tuhan. Kalau saudara tidak punya pergumulan itu, saudara. Maaf, saudara orang Kristen gagal. Mari kita jadi seperti para murid. Di hari-hari mereka menantikan Roh Kudus. Mereka ingat kembali, review terus. Dulu mereka ingat perkataan Tuhan Yesus secara lisan. Sekarang sudah dibukukan lebih komplit, saudara. Saudara baca tiap hari. Berdoa, pergumulkan. Saudara, Tuhan mau pakai saudara. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara. Tuhan Yesus mau pakai engkau. Jadi alat keselamatannya. Amin. Saudara muda, saudara dewasa, saudara usia emas. Semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Dimanapun saudara, saudara harus ingat. Di sini aku melayani. Di sini aku melayani. Makanya saudara, harusnya secara etika, saudara kalau ke gereja pasti beretika, ada sopan santunnya. Pakaiannya dijaga sopan, kata-katanya manis, sopan, ramah, sama semua orang ramah. Di luar sana, di tempat kerja saudara, harus sama. Amin. Jangan di gereja lemah lembut, di luar sana bentak-bentak. Saudara tetap harus ramah, meskipun itu bawahan kita. Apalagi sama atasan kita, saudara berani bentak, cari perkara saudara. Mengapa begitu? Karena orang-orang yang ada di sekeliling saudara, entah itu megelno, entah itu baik sama saudara, Tuhan siapkan mereka untuk menerima keselamatan dari mulut saudara. Dari perilaku saudara. Dari cara saudara berpakaian. Saudara dipakai Tuhan jadi saksi. Tuhan maunya orang-orang di sekitar saudara itu melihat pribadi Yesus dalam diri saudara.
Amin. Jangan saudara dirasani orang Kristen sombong, serakah, mata duiten, penipu, enggak ramah. Saudara jadi batu sandungan. Kalau saudara jadi batu sandungan, Tuhan marah loh. Ini orang-orang di sekitarmu nih harusnya selamat. Gara-gara kamu jadi batu sandungan. Masuk neraka bareng kamu, mbok ajak. Jangan saudara. Tuhan maunya saudara selamatkan orang-orang di sekitar saudara. Amin. Itu pelayanan saudara. Itu pelayanan saudara. Siapa yang mau tanggapi panggilan Tuhan? Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku juga mau melakukan pekerjaan yang Tuhan lakukan. Saudara mau? Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua ambil saat teduh. Jangan ngelamun, kalau ngelamun nanti ngantuk, saudara. Fokus, fokus. Ingat-ingat kembali semua firman Tuhan yang pernah saudara terima. Dan minta saat ini Roh Kudus memenuhi saudara. Berminggu-minggu kami telah mendengar firman-Mu. Bahkan tiap hari kami juga membaca firman-Mu Tuhan. Saat ini kami meminta supaya firman-Mu terjadi, mengubahkan hidup kami, mengubahkan karakter kami. Jadikan kami serupa dengan Kau Tuhan Yesus. Dan saat ini di hari Pentakosta, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kehausan, saudara yang rindu, Roh Kudus memenuhi saudara. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Dia berikan dengan cuma-cuma. Roh Kudus pribadi yang akan selalu menolong, menyertai saudara. Penuhi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, penuhi jemaat-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah Roh Kudus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
Urapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Mari berdoa sama-sama. Biarlah kita memiliki kasih Tuhan, memiliki kasih yang murni, kasih yang penuh ketulusan, berbelas kasihan pada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Minta supaya Roh Kudus memenuhi-Mu. Membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh dunia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu ya Bapa.
hati kami dengan api kemuliaan-Mu. Biarlah hati kami bersemangat saat bersaksi. Biarlah hati kami bersemangat saat melayan. Penuhi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang berada di tempat kerja, Tuhan pakai, Tuhan penuhi dalam nama Tuhan Yesus. Sekolah-sekolah, kampus-kampus, melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan Yesus diberitakan. Nama Yesus diberitakan. Banyak orang yang menjadi percaya akan nama-Mu Tuhan. Melalui jemaat-Mu, melalui jemaat-Mu. Pakai, urap, singkapkan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi saya berpesan pada saudara, ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus selalu memenuhi saudara. Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari katakan lagi, dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi, bayangkan dengan iman saudara, saudara dipakai Tuhan kemana-mana. Dimanapun kami berdiri, ya Tuhan, kami percaya sebagaimana firman-Mu, Kau yang menyertai kami kemanapun Tuhan mengutus kami. Kuasa-Mu dinyatakan. Haleluya. Mari katakan sama-sama, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup.
Nyatakan dengan imanmu, dengan penuh syukur dan sukacita. Mari terima panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan sama-sama, Tuhan, Engkau besar dan hidup. Mari jemaat Tuhan, kita berlari-lari sampai tujuan. Haleluya. Dapatkan mahkota kekal. Kami terima. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudaraku, kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita harus ikut dengan sungguh-sungguh. Artinya nggak boleh setengah-setengah. Orang yang ikut Tuhan Yesus pasti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita semua yang ada di sini mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Oleh karena itu kita butuh tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita mereview setiap firman-firman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena itu mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Nanti Kak Sasa akan berdoa untuk setiap jemaat IRC untuk bisa hidup dalam tuntunan Roh Kudus, untuk hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Nanti Kak Sasa akan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, kita minta sama Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena oleh kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Roh Kudus, Engkau melihat setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi jemaat-Mu yang hidup di dalam tuntunan Roh-Mu. Biarlah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, ketika kami hidup, biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami boleh melakukan pekerjaan-Mu. Kami boleh benar-benar menjadi bagian di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Roh Kudus Engkau menaungi setiap kami. Roh Kudus Engkau menolong setiap kami. Dan Engkau meneguhkan setiap jemaat-Mu. Untuk kami tidak ragu-ragu melakukan setiap pekerjaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tahu pilihan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan, jemaat-Mu itu tidak mungkin salah. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus Engkau menolong dan memimpin setiap kami, memampukan setiap kami untuk kami boleh menggenapi janji firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu, pengerja-pengerja-Mu yang setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Kau curahkan buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sepanjang hidupku diberkati.
berdoa bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin. Selamat ulang tahun. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saudara dan saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi mereka. Tuhan, biarlah ya Bapa di umurnya yang baru ini mereka semakin dekat melekat kepada Tuhan Yesus dan semakin menjadi saksi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ya Bapa dalam kehidupan mereka selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi berkat. Dan kami berdoa untuk yang berulang tahun pernikahan, biarlah ya Bapa Tuhan ada di dalam keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menjadi kemudi dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati saudara-saudara kami semua, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudari kami. Haleluya, amin. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama kami atas nama Gereja GBI Emmanuel Revival Center Malang mengucapkan Hari Pentakosta bagi semua kita, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini kita terima dan kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Pengumuman yang kedua, hari Selasa kita akan berada di tempat ini, kita akan sama-sama doa malam, doa yang spesial. Kenapa? Karena hari ini bertepatan pula dengan ulang tahun IRC, ya. Tanggal 19 Mei, 33 tahun yang lalu IRC dilahirkan Tuhan di dunia ini. Kita boleh ada, ya, untuk menjadi berkat. Karena itu Selasa ini spesial buat kita. Dan tanggal 26 minggu depan, hari Minggu pas di Blessing Revival, kita semua akan sama-sama merayakan ulang tahun IRC ya. Oleh karena itu mengundang semua Bapak Ibu, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, dewasa muda, lansia, semua kita akan kumpul di tempat ini. Ya, ini saja pengumuman saya hari ini. Selamat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bersama
Tuhan, saudara mau lakukan pekerjaan Tuhan, amin. Pulang dari gereja, kalau ada orang yang bermasalah, doakan. Percaya saudara sudah terima kuasa, amin. Misalkan tidak ada hasil, doakan terus. Cari orang lain lagi, doakan terus. Amin saudara. Mari kita buka hati kita. Tuhan, Kau melihat hati jemaat yang rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Mari Tuhan nyatakan apa yang Kau firmankan, tidak ada satupun yang bohong. Semua tergenapi di dalam diri sidang jemaat-Mu. Tuhan pakai, penuhi setiap sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus. Dan biarlah kesaksian demi kesaksian akan diceritakan bagaimana Roh Kudus memenuhi setiap sidang jemaat-Mu. Tuhan pakai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anggur